Oke. Pengennya punya virtual interface buat nyambungin mesin-mesin di dalam virtual box-nya kan? Iya. Oke. Ini makhluknya nih. GNS3. GNS3. Ini adalah lab komputer. Lab komputer kayak gini, cuman dalam komputer saya. Jadi kita bisa punya server, kita punya router, kita punya apa segala macam, kita sambung satu sama lain. Oke, nyalain GNS3-nya. Nih, labnya. Okein aja. Oke, yes Pak. Apa itu? Yes. Oke, ini klik aja lah. Yes lagi lah. Yes lagi. Ini Yes klik. lagi. Oh, 1 2 3 4 5 6. Password gua aman banget. Lu ngeklik browser. Ini bisa di-download free dari internet. GNS3 itu bisa di-download free dari internet. Harusnya bisa untuk Windows, bisa untuk Linux segala macam. Cuman yang stabil di Linux. Jadi kalau udah mainan kayak ginian, stabilnya Linux biasanya. Di Windows nggak sestabil Linux biasanya. Terus ya, ini di-minimize aja lah. Oke, ini sekarang gimana caranya dari, coba lihat di sini di apa sih namanya, virtual box-nya ada mesin apa aja, atau kita bikin mesin tambahan ya, kita cloning aja. Misalnya kita cloning ya, ada server nggak? Ada Pak. Ada server yang kosong nggak? Oh ini server korban doang. Ya udah, server klik kanan, clone, dikasih nama lain, dikasih nama apa, server gitu aja, server gitu. Jadi caranya, kalau caranya eksperimen gitu ya, mesin kita cloning, nanti kita oprek, kalau udah selesai atau gagal gitu. Jadi biasanya kalau ngerjain sesuatu kita punya server kosong, nanti ini di cloning aja, terus nanti yang ini kalau ngoprek segala macam, gagal segala macam, delete aja, tapi kita masih punya aslinya yang bagus. Iya. Kalau saya biasanya nyebutnya ini ori. Orinya saya pegang, yang dioprek adalah yang backup-an itu. Terus kalau ada apa-apa kita delete aja. Ini create aja. Udah, ya udah. Next, clone. Oke, ini di cloning. Cuman butuh waktu berapa detik tuh buat cloning. Itu satu komputer dibikin baru lagi. Gitu ya. Nanti juga ini juga sama. Ini kan server kosong. Jadi jangan server ini yang dioprek. Kita cloning, server cloning yang kita oprek. Kalau gagal atau apa, delete aja. Ini buat ngebiasain sih. Jadi laboratoriumnya nanti sebenarnya nggak perlu di sini, bisa di rumah masing-masing aja nge-lab. Jadi kalau kita ngoprek-ngoprek di rumah juga bisa. Cuman kita butuh GNS3 ini install. Oke. Nah, kalau udah dapat mesin baru, nah ini udah jadi kan? Ini ada server 2 nih ya. Ini udah ada server 2 di sini. Saya akan masukin server kedua ke dalam GNS3. Oke, sekarang kita lihat. Tadi caranya kita cloning dulu. Sekarang kita masuk lagi ke GNS3. Nih. Kita nambahin mesin ke dalam GNS3-nya. Caranya klik setup, ada nggak setup? Ada set. Bukan. Apa sih? Bentar, gue nggak bisa baca. File kayaknya, file. Ada di bukan file, edit preference. Edit preference, oke. Nah, terus di sini ada virtual box VM, klik. Salah bawahnya. Ini yang sudah ada di dalam GNS3-nya. Sekarang saya mau nambahin kan, new. Nanti dia ngomong, si GNS3 ngomong ke virtual box. Saya punya mesin apa aja yang belum sempat dimasukin ke sana. Kita pilih tadi server 2, mana server 2? Nih server 2, ambil. Gitu. Ya udah. Kita edit dulu, bentar. Kita edit dulu. Yang perlu diedit cuman ini networknya biasanya. Di sini aja nih, allow.
izinin GNS3 buat akses LAN card yang ada di VirtualBox. Kasih izin. Kalau nggak bisa diempel. Udah? Oke. Ini close. Yuk, apply dulu. Oke. Deh, sekarang udah masuk nih ya. Sekarang kita bikin jaringan segala macam dari sini ya. Jadi dia punya router di sini, klik router. Punya router banyak. Di sini ada Cisco, ada MikroTik segala macam ada di sini. Oke. Jadi routernya sudah di sini. Terus di sini punya switch. Kita klik di sini. Switch Ethernet juga ada di sini udah siapin. Jadi kalau kita butuh switch tinggal tarik aja. Nah, nanti tadi mesin-mesin yang kita yang ada di VirtualBox, klik aja yang ini bawahnya. Nah, ini mesin di VirtualBox sebagian. Ada server 2 ada kan, server 2. Ada server 2 yang kita barusan masukin ada sekarang. Tadinya nggak ada. Sekarang ada. Sekarang kita misalnya pengen bikin lab di sini. Jadi saya punya sambungan ke internet. Sambungan ke internetnya namanya cloud. Ini cloud. Ambil aja cloud. Ya enggak di sini tadi. Cloud. Geret ke sana. Taruh ujung. Deh. Jadi kita punya cloud internet ya. Deh. Dari cloud kita masukin ke router MikroTik misalnya. Ya udah, cari MikroTik. MikroTik ada di sini. Ini ada MikroTik 1 2 3 4. Ambil salah satu aja. Geret ke sana. Deh. Terus saya punya server 2 kan? Mana sih server? Nah, tarik ke sana. Deh. Terus saya misalnya kalau hacker biasanya pakai Kali Linux segala macam. Ini ada Kali ini udah ada. Tarik ke situ. Deh. Sekarang kita mau sambungin kan? Sambunginnya misalnya MikroTik mau sambungin dulu ke internetnya. Ya udah, sambungin pakai yang ini nih. Yang ini nih. Klik ini. Nah, MikroTiknya biasanya MikroTiknya cuma internet 0 doang ya? Oke, kita rubah dulu. Bentar ini di cancel dulu cancel. MikroTik cuma satu LAN card soalnya. Soalnya di VirtualBox-nya cuma ada satu LAN card doang. Ini nggak direkam yang ini. Ini. Oh, ini yang rekam. Jadi siapa namanya? VirtualBox itu kan cuma ada satu LAN card doang. LAN cardnya cuma satu kan. VirtualBox ngikutin ini. Ngikutin komputer kita ya. LAN card cuma ada satu. Kalau router kan LAN cardnya banyak kan. Kita butuh bikin supaya MikroTiknya punya banyak LAN card kan. Ya. Jadi harus diedit dulu, lupa belum gua edit. Masuk ke MikroTik dulu. MikroTik yang ini tadi. Klik kanan. Bukan. MikroTik. Klik kanan. Configuration, configure atas. Bener ya. Oh, network. Nah, ini kan cuma satu. Dinaikin 8. Jadi ada 8 LAN card. Cuman gitu aja. Ini tolol banget dah. Oke, udah. Terus udah, coba lihat lagi yang ini. Gue pengen lihat lagi. Dia bisa di telnet. Ya udah sih intinya itu. Coba networknya lagi buat mastiin aja. Ininya udah dicontreng kan? Yang penting ini harus contreng nih. Terus kita apply oke. Jadi dia punya berapa LAN card sekarang. Oke. Sekarang kita sambungin di MikroTiknya, sambungin lagi. Klik. Ethernet 0-nya, nih punya 8 sekarang. Tadi cuma 1 ya, sekarang jadi 8. Ethernet 0 sambungin ke internet. Mana, Pak? Dia punya 2, dia kan ada 2 nih, ada WiFi sama Ethernet kan. Ya, ini sekarang kita sambungan ke internetnya pakai WiFi nih. Jadi kita pakai WiFi-nya aja pilih. Ini. Ya, yang W itu WiFi, udah nyambung. Nah, sekarang tinggal ada 2 komputer nih, ada server, ada Kali Linux segala macam. Sambunginnya ke MikroTik kan? Ya udah. Klik kanan aja di server. Salah. Ini dulu, ini. Sambungin. Server, masukin, klik, pilih, nyambungin ke MikroTik. Yang mana aja sih? Ya, ini juga. Sambungin ke situ. Deh, udah gitu nyambungin. Nanti kalau kita on, ya hidup dia.
Jadi kita punya kali Linux, punya server, kita bisa belajar nyerang segala macam, gini doang. Enak kan? Jadi labnya itu bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing, nggak perlu di sini kalau nge-lab. Berarti ini kayak Cisco pakai tracer, Pak? Lebih dahsyat daripada pakai tracernya Cisco. Kalau pakai tracer kan hanya Cisco doang kan? Lu bisa masukin Ubuntu nggak? Nggak bisa kan? Masukin Mikrotik nggak bisa kan? Ini perhatiin, ada Mikrotik, ini ada Cisco-nya nih tadi. Nih, klik aja nih. Ini yang CCC Cisco semua tuh. Saya biasanya pakai IVNG, Pak. Hah? Pakai IV. Oh, kayak gini nggak? Enggak, lebih kerenan ini kayaknya. Dan ini free. Wih, Lu mah hidupnya pada susah-susah. disediain soalnya Pak itu IV. Bisa deh sama? Ada di PT. Oh, dari PT. Ini mah ngambil aja free. Terus bayar lisensi lagi. Iya. Genesis bisa taruh di server nggak sih? Enggak. Kalau di server kita nggak pakai ini kalau server. Pakai apa ya? Itu udah kategorinya udah apa? Kayak apa? Net apa? Software defined network jadi SDN gitu. Kalau taruh di server. Kalau ini targetnya buat kita nge-lab di komputer. Iya, betul. Itu ya, beres. Beres, Pak. Ada pertanyaan? Jadi kadang-kadang perusahaan-perusahaan tuh beli yang berlisensi, tapi padahal lebih jelek daripada yang ini. Udah mahal, udah bagus. Ya selalu sih kalau gue sih. Ini ada pilihan yang keren-keren, tapi ya gitu ya, kita harus hidupnya susah. Cari yang free-free, dan yang free-free rata-rata source code-nya dibuka semua. Akibatnya apa? Dibenerin kan? Jadi bagus rata-rata. Gitu. Contoh paling keren ya itulah Android. Android itu open source. Bisa bikin Android sendiri loh. Kita bisa bikin Android sendiri sebetulnya. Linux saja bisa bikin sendiri kok Linux. Gampang juga bikin Linux. Cuman kan mindsetnya kan beli bagus, belum tentu juga kali yang beli itu bagus. Ini masih lama banget ya? Oh iya, Pak. Oke, ini stop dulu. Kita bikin lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Sambil